Fani. Hari ini aku bersama Fani sebagai kuasa hukum dari Fani hadir untuk langsung ketemu sama Pak Ustadz Dery Sulaiman. Di mana agenda pertemuan hari ini adalah aku pengen bertanya gitu, karena memang kasus klien kami ini salah seorang suaminya ini melakukan mungkin ada videonya ya, melakukan sumpah dengan menggunakan Al-Quran, tapi dengan cara menginjak Al-Quran. Nah itu kalau di agama Islam hukumnya seperti apa? Nah mungkin ini kita lihatin videonya dulu. Karena ada sumpah sih, karena dia pengen bikin aku percaya kalau nggak ada cewek, kalau nggak ada selingkuhan. Jadi tuh suami aku saat itu selingkuh, terus dia tuh ingin meyakinkan saya kalau dia tuh nggak selingkuh. Dia bilang, apakah saya mesti bersumpah pakai Al-Quran, dia bilang gitu kan. Terus ya saya jujur aja sebagai orang awam ya, yang belum terlalu mengerti agama gitu, saya nggak tahu dia tuh sumpahnya tuh kayak gimana gitu kan. Terus saya tanya Kak Berbi ya kan, ini kayak gini tuh dosa nggak sih Kak, gitu. Makanya agenda kita datang hari ini yang sangat dikagetkan kan, dari suaminya klien kami itu dia bersumpah untuk meyakinkan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Tapi ternyata kan beliau melakukan kebohongan, di mana beliau bersumpah juga menggunakan Al-Quran tapi dengan cara menginjak Al-Quran. Nah, sebagai orang yang beragama Islam takut kita salah kan, jadi kita kedatangan hari ini ingin meminta pandangan dari Ustadz Dery. Aku sudah lihat videonya, apapun alasannya tentu tidak bisa dibenarkan menginjak Al-Quran. Dan bagi umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci, kalamullah, itu perkataannya Allah. Ya, jadi ini sangat berbahaya ya kalau ini sudah sampai ke media, ke publik ya. Kita nggak tahu alasan dia menginjak itu kenapa ya, tapi apapun alasannya, mesti kalau dia bersumpah dia junjung Al-Quran, bukan injak Al-Quran. Berarti dia telah menghinakan Al-Quran, dan ini nggak bisa ditoleransi. Ini sudah penistaan agama. Kalau menurut saya itu penistaan agama. Ya, saya sebagai orang Islam tentu saya tidak mau kitab suci saya diinjak-injak. Apapun alasannya, mau alasan rumah tangga, kayak mau alasan apa, kebencian atau nggak sengaja, apa karena bodoh. Ya, tapi saya rasa sebodoh-bodohnya orang dia tidak mungkin menginjak Al-Quran. Apa alasan suami kapan menginjak Al-Quran? Kenapa dia injak Al-Quran? Karena dia mau meyakinkan saya. Karena dia mau meyakinkan istrinya kalau dia tidak berselingkuh. Iya, sampai segitu. Itu nggak masuk akal gitu loh. Kalau dia mau meyakinkan istrinya, mestinya dia bukan injak Al-Quran, tapi dia junjung Al-Quran. Dia sujud dan cium Al-Quran. Itu yang benar. Saya yakin semua umat Islam, meskipun dia nggak bisa baca Quran, meskipun dia nggak sholat, dia akan marah kalau kitab sucinya diinjak. Ya. Umat Islam ini meskipun dia maksiat, dia nggak sholat, dia nggak ngapain, tapi kalau agamanya diganggu, dia pasti marah. Sampai gue makan, sayang cok, udah gak punya duit. Yang menginjak Al-Quran guys, nah, ini bahaya nih. Ini maksudnya